Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Saptama Hendra. Bapak sebagai guru bimbingan konseling. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang konsep diri. Oke, sebelum kita memasuki materi tentang konsep diri atau self concept, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait ruang lingkup konsep diri. Yang pertama adalah jenis konsep diri, kemudian yang kedua perkembangan konsep diri, yang ketiga aspek dalam konsep diri, dan yang keempat adalah korelasi konsep diri dengan prestasi. Next, kita memasuki tentang definisi konsep diri atau self concept. Konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Pandangan diri terkait dengan dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, tetapi juga kelemahan, bahkan juga kegagalan di dalam dirinya. Konsep diri merupakan suatu bagian yang penting dalam setiap pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Para ahli psikologi kepribadian berusaha menjelaskan sifat dan fungsi dari konsep diri, sehingga terdapat beberapa pengertian tentang konsep diri. Konsep diri, seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan untuk berkembang, yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. Perasaan individu bahwa ia tidak mempunyai kemampuan yang ia miliki. Padahal, segala keberhasilan banyak bergantung kepada cara individu memandang kualitas kemampuan yang dimilikinya. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang sulit untuk diselesaikan. Sebaliknya, pandangan positif terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan seseorang individu memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Konsep diri terbentuk dan dapat berubah karena interaksi dengan lingkungannya. Next, beberapa ahli merumuskan definisi tentang konsep diri. Yang pertama, menurut Bones, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan, orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Yang kedua, menurut Centi, beliau mengemukakan konsep diri tidak lain tidak bukan adalah gagasan tentang diri sendiri. Konsep diri terdiri dari bagaimana kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana kita harapkan. Konsep diri didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang, perasaan dan pemikiran individu terhadap dirinya yang meliputi kemampuan, karakter, maupun sikap yang dimiliki individu. Konsep diri merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku. Artinya, apabila individu cenderung berpikir akan berhasil, maka hal itu merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat individu menuju kesuksesan. Sebaliknya, jika individu berpikir akan gagal, maka hal ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi dirinya. Dari beberapa pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya,
yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Next, masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu jenis konsep diri. Menurut William D. Brooks, bahwa dalam menilai diri seseorang ada dua jenis konsep diri, yang menilai positif dan ada yang menilai negatif. Maksudnya, individu tersebut ada yang mempunyai konsep diri yang positif dan ada yang mempunyai konsep diri yang negatif. Ada dua macam konsep diri. Yang pertama adalah konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif, ciri-cirinya adalah yang pertama, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Orang ini mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tidak lari dari masalah dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Ia selalu merasa rendah hati, tidak sombong, tidak mencela atau meremehkan siapapun, selalu menghargai orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Ia menerima pujian tanpa rasa malu tanpa menghilangkan rasa rendah hati. Jadi, meskipun ia menerima pujian, ia tidak membanggakan dirinya, apalagi meremehkan orang lain. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan, serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Ia peka terhadap perasaan orang lain, sehingga akan menghargai perasaan orang lain meskipun kadang tidak disetujui oleh masyarakat. Yang kelima, mampu memperbaiki, karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Ia mampu untuk mengintrospeksi dirinya sebelum mengintrospeksi orang lain, dan mampu untuk mengubahnya menjadi lebih baik agar diterima di lingkungannya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri negatif adalah 1. Peka terhadap kritik. Orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah atau naik pitam. Hal ini berarti dilihat dari faktor yang mempengaruhi dari individu tersebut belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap sebagai hal yang salah. Yang kedua, responsif. Responsif sekali terhadap pujian. Walaupun ia memungkinkan berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada waktu menerima pujian. Buat orang seperti ini, segala macam embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi pusat perhatian. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap pujian, mereka pun hiperkritis terhadap orang lain. Yang ketiga, cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. 4. Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Ia merasa tidak diperhatikan, karena itulah ia beraksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban persahabatan. Berarti individu tersebut merasa rendah diri atau bahkan berperilaku yang tidak disenangi, misalkan membenci, mencela, atau bahkan yang melibatkan fisik, yaitu mengajak berkelahi. Next, ruang lingkup yang selanjutnya, perkembangan konsep diri. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan atau herediter. Konsep diri merupakan faktor bentukan dari pengalaman individu selama proses perkembangan dirinya menjadi dewasa. Proses pembentukan tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui proses interaksi secara berkesinambungan. Ada beberapa fase dalam perkembangan konsep diri. Yang pertama, fase bayi. Apa yang pertama kali dibutuhkan seseorang bayi adalah pemberi perawatan primer dan hubungan dengan pemberi perawatan tersebut. Bayi menumbuhkan rasa percaya dan konsistensi dalam interaksi pengasuhan
dan pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain. Kontak dengan orang lain dan penggalian lingkungan memperkuat kewaspadaan diri. Tanpa stimulasi yang kuat dari kemampuan motorik dan penginderaan, perkembangan citra tubuh dan konsep diri mengalami kerusakan. Pengalaman pertama bayi dengan tubuh mereka yang sangat ditentukan oleh kasih sayang dan sikap ibu adalah dasar untuk perkembangan citra tubuh. Yang kedua, anak usia bermain. Anak beralih dari ketergantungan total kepada rasa kemandirian, keterpisahan diri mereka dengan orang lain. Mereka mencapai keterampilan dengan makan sendiri dan melakukan tugas dasar. Anak usia bermain belajar untuk mengkoordinasi gerakan dan meniru orang lain. Mereka belajar mengontrol tubuh mereka melalui keterampilan locomotion, toilet training, dan berbicara dan sosialisasi. Yang ketiga, usia prasekolah. Pada masa ini, seseorang anak memiliki inisiatif mengenali jenis kelamin, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan sensitif terhadap umpan balik keluarga. Anak-anak belajar menghargai apa yang orang tua mereka hargai. Penghargaan dari orang anggota keluarga menjadi penghargaan diri. Yang keempat, anak usia sekolah. Pada masa ini, seorang anak menggabungkan umpan balik dari teman sebaya dan guru. Dengan anak memasuki usia sekolah, pertumbuhan menjadi cepat dan lebih banyak didapatkan keterampilan motorik, sosial, dan intelektual. Tubuh anak berubah dan identitas seksual menguat. Rentang perhatian meningkat dan aktivitas membaca memungkinkan ekspansi konsep diri melalui imajinasi ke dalam peran. Perilaku dan tempat lain, konsep diri dan citra tubuh dapat berubah pada saat ini karena anak terus berubah secara fisik, emosional, mental, dan sosial. Yang kelima, masa remaja. Masa remaja membawa penggolakan fisik, emosional, dan sosial. Sepanjang maturasi seksual, perasaan, peran, dan nilai baru harus diintegrasikan ke dalam diri. Pertumbuhan yang cepat yang diperhatikan oleh remaja dan orang lain adalah faktor penting dalam menerima dan perbaikan citra tubuh. Perkembangan konsep diri dan citra tubuh sangat berkaitan erat dengan pembentukan identitas. Pengamanan dini mempunyai efek penting. Pengalaman yang positif pada masa kanak-kanak memberdayakan remaja untuk merasa baik tentang dirinya. Pengalaman negatif sebagai anak dapat mengakibatkan konsep diri yang buruk. Mereka mengumpulkan berbagai peran perilaku sejalan dengan mereka menetapkan rasa identitas mereka sendiri. Yang keenam, masa dewasa muda. Pada masa dewasa muda, perubahan kognitif, sosial, dan perilaku terus terjadi sepanjang hidup. Dewasa muda adalah periode untuk memilih, adalah periode untuk menetapkan tanggung jawab, mencapai kestabilan dalam pekerjaan, dan mulai melakukan hubungan erat. Dalam masa ini, konsep diri dan citra tubuh menjadi relatif stabil. Konsep diri dan citra tubuh adalah kreasi sosial, penghargaan dan penerimaan yang diberikan untuk penampilan normal dan perilaku yang sesuai berdasarkan standar sosial. Konsep diri secara konsisten terus berkembang dan dapat diidentifikasi dalam nilai sikap dan perasaan tentang diri. 7. Usia dewasa tengah. Usia dewasa tengah terjadi perubahan fisik seperti penumpukan lemak, kebotakan, rambut memutih, dan varises. Tahap perkembangan ini terjadi sebagai akibat perubahan dalam produksi hormon dan sering penurunan dalam aktivitas, mempengaruhi citra tubuh yang selanjutnya dapat mengganggu konsep diri. Yang kedelapan, lansia. Perubahan pada lansia tampak sebagai penurunan terhadap struktur dan fungsi. Terjadi penurunan kekuatan otot dan tonus otot. Konsep diri selama masa lansia dipengaruhi oleh pengalaman sepanjang hidup. Masa lansia adalah waktu di mana orang bercermin pada hidup mereka, meninjau kembali keberhasilan dan kekecewaan, dan dengan demikian menciptakan rasa kesatuan dari makna tentang diri mereka dan dunia, membantu generasi yang lebih muda
Dalam cara yang positif, sering lansia mengembangkan perasaan telah meninggalkan warisan. Yang D. Aspek-aspek dalam konsep diri. Konsep diri sendiri merupakan kombinasi dari berbagai aspek. Beberapa aspek-aspek konsep diri menurut Steines menjelaskan ada 3 aspek dalam konsep diri. Yang pertama, konsep diri dasar. Aspek ini merupakan pandangan individu terhadap status, peranan, dan kemampuan dirinya. Yang kedua, diri sosial. Aspek ini merupakan diri sebagaimana yang diyakini individu dan orang lain yang melihat dan mengevaluasi. Yang ketiga, diri ideal. Aspek ini merupakan gambaran mengenai pribadi yang diharapkan oleh individu sebagai berupa keinginan dan sebagian berupa keharusan-keharusan. Yang terakhir, korelasi konsep diri dan prestasi belajar. Sejumlah ahli psikologi dan pendidikan berkeyakinan bahwa konsep diri dan prestasi belajar mempunyai hubungan yang erat. Milor mengemukakan bahwa banyak peneliti yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri dengan prestasi belajar di sekolah. Siswa yang memiliki konsep diri positif memperlihatkan prestasi yang baik di sekolah, atau siswa tersebut memiliki penilaian diri yang tinggi, serta menunjukkan watak pribadi yang positif pula. Susunan konsep diri. Yang pertama, persepsi diri tentang diri sendiri. Kemudian, pemahaman subjektif kita tentang kondisi objektif diri kita. Yang ketiga, persepsi orang lain tentang diri sendiri. Yang keempat, pemahaman subjektif orang lain tentang kondisi objektif diri kita. Selanjutnya, kondisi akhir yang diinginkan bagi diri. Kemudian, visi diri di masa depan dan proyeksi masa depan diri kita. Proses intelektual pembentukan konsep diri, kesadaran internal atas diri sendiri, kesadaran internal atas diri lingkungan, kesadaran internal atas misi hidup. Teori Johari Window mengenai konsep diri. Yang pertama, diri terbuka atau diketahui diri sendiri dan diketahui orang lain. Yang kedua, diri tersembunyi atau rahasia, yaitu diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, diri buta, tidak diketahui diri sendiri tetapi diketahui orang lain. Yang keempat, diri gelap, yaitu tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan karakteristik orang yang terbuka dan orang yang tertutup. Sikap terbuka menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan keajian logika. Sikap tertutup menilai pesan berdasarkan motif. Sikap terbuka membedakan dengan mudah melihat suasana. Sikap tertutup berpikir simplisis atau berpikir hitam putih tanpa nuansa. Sikap terbuka berorientasi pada isi pesan. Sikap tertutup bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan. Sikap terbuka mencari informasi dari berbagai sumber. Sikap tertutup mencari informasi tentang kepercayaan orang dari sumbernya sendiri, bukan kepercayaan orang lain. Sikap terbuka lebih positif, bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan. Sikap tertutup secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan. Sikap terbuka mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Sikap tertutup menolak, mengabaikan, menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaan. Demikianlah penjelasan tentang konsep diri yang Bapak sampaikan pada hari ini. Inti dari konsep diri adalah bagaimana cara pandang kita menilai, mengenal tentang diri sendiri.
ada beberapa yang menjadi kata kunci dalam konsep diri ini, yaitu menilai secara positif tentang diri sendiri, mampu mengelola diri secara mandiri, dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pada kesempatan hari ini tentang konsep diri. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.